ya dunia desain untuk Indonesia itu kan sebenarnya masih terbuka lebar. Oh, Itu jadi untuk anak-anak muda sih kalau saya bilang jangan takut ya, jangan takut untuk mengambil sekolah desain, arsitek lagi gitu. Walaupun kan sekarang isu AI ya, oke, ya kan, ya. artificial intelligence itu kan menjadi kayak, tapi kan itu sebenarnya kan tergantung kitanya kan, man behind the gun gitu. Bagaimana kita yang mengatur si AI kan gitu. Jadi kalau saya bilang ya, karena kan banyak juga yang gampang, wah setelah AI ada apakah profesi arsitek interior masih diperlukan gitu ya kan. Tapi menurut saya masih, karena tetap sisi human tuh mau nggak mau harus ada. Selamat datang dan terima kasih Pak Kris. Thank you juga diundang. Boleh sharing bagaimana sih sebetulnya waktu awal dari dulu banget mungkin kalau kita tarik ke belakang tuh yang menjadikan seorang Pak Kristianto nih hingga saat ini tuh di dunia desain tuh bagaimana nih ceritanya? Oke, mungkin dari SD mungkin Dari aku SD. seneng gambar ya. Oh, oke. Jadi gambar ruang segala. Jadi memang mungkin ketertarikan terhadap interior mungkin udah dari awal itu. Tapi kan waktu zaman mungkin 80-an gitu kan kita mindsetnya kan, oh cita-cita jadinya pilot, insinyur, dokter gitu kan, Oh, makanya oke. terbatas gitu kan Oke. pasti. Nah rata-rata, oh udah insinyur ya, oh ya arsitek. Biasanya kan gitu, tahun 80-an, 90-an itu kan dunia desain, orang kalau ditanya kuliah desain, oh fashion ya gitu. Pasti selalu otomatis begitu pertanyaannya. Masih belum ada tentang interior design, mindset orang Indonesia terutama ya. Nah, aku waktu SMP gitu sudah dapet dari omku, dia suka majalah, dia suka keluar negeri, majalah desain interior. Kalau dulu kan memang majalah-majalah itu kan decorator ya, Ya. dekor, interior dekor gitu. Jadi pas lihat-lihat, oh kayaknya aku pengen nih kayak gini nih jadi decorator desain. Tapi kan kita masih belum punya kayak kepikiran ini mau kuliahnya di mana nih, karena kan kita kan terbatas banget kan waktu dulu informasi. Oh, dan taunya ya balik lagi arsitektur itu kan lebih tua lah ya jurusannya ya kan. Nah, pas aku sempat kuliah arsitektur. Jadi waktu jadi pas di habis SMA terus kan keterima, kalau dulu kan namanya UMPTN ya, Seleksi Penmaru. Keterima di Arsitek Udayana Bali. Sempat 2 semester aku di sana. Oh, berarti dari sekolah terus terbang ke Bali? Iya, jadi pas Udayana. lulus SMA, karena keterima Sipanmaru UMPTN itu dapat negeri, kemudian kan waktu itu kan pilihannya UI sempet, Udayana, pas terpilihnya malah Udayana yang dapat. Ya udah ke Bali, ke kuliah di sana. Tapi tetap rasanya kan kayaknya mungkin beda ya gitu. Aku pikir wah kayaknya nggak terlalu lah ya gitu. Kayaknya bukan ini yang dicari gitu. Terus akhirnya minta pindah ke Jakarta balik gitu. Jakarta balik, akhirnya ya masuk Trisakti. Dan udah ada pilihan, udah pasti yakin desain interior. Karena pas itu, oh ternyata Trisakti punya ya desain interior gitu ya. Tapi sempat, tapi waktu pas yang Udayana itu aku sempat nyoba ITB. Tapi nggak, karena waktu itu taunya ITB yang punya interior design. Udah, jadi Trisakti, akhirnya kuliah di Trisakti. Lulusnya Trisakti, alumni Trisakti. Dan di dalam proses itu sangat-sangat enjoying dong, karena kan memang udah dari passion SMP, SD bahkan SD, SMP. So far sangat enjoy. Makanya sempat kan pada waktu udah kuliah pertengahan itu, aku udah ngelamar jadi asisten dosen. Jadi, nah mungkin karena background ibu ya, ibu dulu sebelum menikah tuh merit guru sekolah juga, guru sekolah Belanda. Jadi mungkin darah mengajar gitu ya. Terus kakakku yang tertua almarhum tuh sempet guru juga, guru fisika di sekolah swasta Santa Maria, di Santa Maria. Jadi mungkin kita tuh memang passionnya
mengajar. Nah, jadi asdos, asisten dosen, terus pas lulus ya udah mulai jadi asisten dosen ya. Jadi itu dilanjutin, tapi masih part time ya. Jadi dosen part time, dosen tidak tetap. Kemudian baru nggak berapa lama jadi dosen tetap di Trisakti. Jadi karirnya itu, tapi aku masih bikin. Jadi kalau misalnya memang ada proyek kecil-kecil gitu masih ngerjain awalnya, karena memang sempat disupport karena kakak ipar saya kan punya workshop furniture dulu waktu masih kecil tuh punya workshop furniture. Jadi dia memang backgroundnya kayu, expertise sekolah kayu, terus kemudian dia kerja di sebuah factory, kemudian berusaha jadi entrepreneur, buat workshop sendiri, mulai bangun sampai besar gitu. Nah, paling tidak pada saat side job itu aku kadang-kadang lemparnya ke dia untuk yang furniture ya, jadi kontraktornya. Berarti history tentang di akademik ini panjang sekali ya? Lumayan. Dari tahun 97, berarti sudah berapa, 35? 25, 35. Ya, 97. Terus kan ada suatu kejenuhan kah atau metodenya berubah terus atau kitanya merubah metode itu karena kita mengikuti luar atau perkembangannya? Merubah metode mungkin kalau secara ya serba salah sih. Memang saya terus terang cukup mengalami generasi ya. Jadi generasi paling enggak berarti kan generasi sebelum milenial ya, X ya. Y itu kan milenial ya, jadi X ngerasain X, Y milenial, sekarang Z. Memang mau nggak mau karakter mahasiswa itu pasti berubah. Beda, udah dari zaman pertama kali ngajar sampai sekarang. Tapi kalau metode mengajar memang harus lebih kreatif lah ya. Sekarang itu kan anak-anak itu kan tidak pay attention seperti zaman dulu gitu. Mereka tuh lebih short memory, lebih mungkin karena era digital segala, jadi dan maunya instan, pengennya cepet. Beda mungkin dengan 20 tahun yang lalu gitu ya. Nah, karakter orang tua pun juga berubah, parentsnya. Mungkin ya kalau kayak kita zaman kuliah kan, parents kan nggak terlalu involved banget gitu ya, tidak terlalu. Yang penting pokoknya gue bayar uang kuliah, tahu beres, lulus, wisuda, terus udah gitu ya kan. Tapi kalau sekarang kan memang banyak orang tua yang cukup involved. Tapi ya jadi plus minus gitu, masing-masing ada plus minusnya lah gitu. Nah, kalau metode kan sebenarnya dunia kreatif itu pasti ngikutin zaman lah Pak. Ngikutin zaman mau nggak mau kan. Misalnya kayak perubahan material, perubahan mungkin lifestyle, gaya hidup, selera, itu kan pasti berubah. Tapi untuk metode misalnya pengajaran design thinking secara kurikulum kan sebenarnya nggak terlalu banyak berubah sebenarnya kan. Kalau kita lihat kan peraturan ergonomi segala itu kan dari zaman dulu kan standar kan, pasti nggak akan berubah terlalu jauh. Cuma style mungkin atau konsepnya mungkin berubah gitu. Itu sih lebih ke situ ya sebenarnya. Tapi kalau secara kurikulum kan hampir sama ya. Cuma paling mungkin isi contohnya, example-nya, studi kasusnya mungkin terjadi perubahan project ya. Dan apakah teknologi juga mempengaruhi? Dari dulu manual, teknologi mempengaruhi. Cuma kan untuk sekarang kan kita tetap secara basic kalau di dunia pendidikan semester 1 dan 2 mereka tetap harus bisa manual dulu. Jadi kita kan tidak langsung ngajarin mereka komputer di semester awal. Karena kan kita tetap nganggap komputer just only tools. Tapi secara design thinking, secara persepsi 3 dimensi mereka harus tahu. Ya kan, misalnya bikin gambar teknik, ya semester 1 tetap secara manual. Mereka harus bisa tarik garis, mereka harus bisa ngukur. Karena itu kan nggak bisa cuma diklik-klik komputer kan gitu. Nanti malahan bingung sendiri gitu. Karena basicnya nggak ada gitu. Toh di dunia pendidikan di luar negeri juga sama, manual dulu tetap ya. Mereka setelah mereka bisa manual
basicnya kuat, baru boleh tools-nya berubah menjadi digital, computerized. Tapi kan kalau misalnya cara bagaimana kita mengajarkan membaca DNA segala kan tetap harus manual dulu. Nggak mungkin tiba-tiba pakai komputer gitu. Nah, bingung nanti bacanya gimana nih, potongannya gimana kan. Jadi tetap harus manual. Jadi teknologi memang mensupport, tetapi tetap kita berusaha bahwa mereka harus tahu pakem-pakem rules manualnya, tetap secara konvensional mereka harus bisa. Dan kalau di dalam akademik ini yang paling kuat tuh sebetulnya pada semester berapa hingga semester berapa nih untuk membentuk karakter sampai akhirnya dia mempunyai karakter para didik muridnya ya? Sebenarnya yang kalau saya sih terus terang mungkin bilang kritikalnya memang semester awal ya, 2 tahun pertama ya, mereka harus betul-betul bukan menguasai sebenarnya, lebih ke serba salah gini. Kadangkala karakter anak sekarang itu mungkin karena banyak pilihan, mereka sendiri pada waktu SMA tuh kadang-kadang bingung gitu, mau kuliah apa sih nantinya gitu. Kalau kita mungkin kan zaman dulu agak terbatas pilihan, jadi kita, oh nih aku mau pilihnya apa ya supaya nanti lanjutan SMA nih ngapain gitu. Tapi kan biasanya parents, wah jangan seninya desain deh, ntar nggak bisa cari duit, ntar mau makan apa gitu. Nah, ya, struggle-nya kan lebih kayak meyakinkan orang tua masuk desain itu lebih gimana gitu, bisa nggak nih untuk hidup. Nah, tapi kalau sekarang kan karena dengan pilihan yang banyak, mereka kan kadang-kadang bingung gitu. Oh, nah ada yang punya alasan yang ibaratnya, oh masuk desain karena cuma menghindarin, enak kan masuk desain karena nggak ada hitungan gitu. Padahal kita interior design kan sebenarnya karakternya interior design arsitektur. Tetap harus ada hitungan, ada skala, ada ergonomi, ya kan? Ada hitungan lighting, gitu. Walaupun mungkin tidak serumit teknik sipil sama arsitek, tetapi kan mereka harus tahu. Nah, biasanya shocknya di situ, shock culture-nya. Nah, jadi kalau dibilang tantangan ya berarti semester 1 sampai 4. Semester 4 itu mereka paling tidak harus tahu gitu bahwa oh iya gue bener kuliah ini gitu. Karena kan kadang-kadang masih banyak yang bimbang gitu. Nah, itu yang berbahaya sebenarnya. Oh iya, masih banyak. Bimbang dalam arti ya jadi kayak cuma betul? officially aja jadi nggak ada passionnya gitu. Pokoknya gue kuliah aja gitu. Nah, mungkin juga kuliahnya ngikutin temen, gara-gara temen gue daftar desain, gue ikut deh gitu. Ya kan banyak juga yang gitu. Atau ada juga yang mungkin memang tuntutan orang tua. Mungkin orang tuanya bisnisnya di interior atau kontraktor, kemudian dia dipaksa untuk ambil kuliah ini. Gitu. Nah, kadang-kadang memang jadi kasihan juga plus minus kan. Jadi kalau dia nggak passion, nah itu susah sekali. Berat sekali. Berat. Biasanya kan kejatuhannya kan di situ. Jadi banyak yang fail. Apalagi kan kalau kuliah kita kan memang banyak yang kuliahnya berseri kan sebenarnya kan. Kalau dilihat kan arsitek interior kan misalnya kayak DI, desain interior 1, desain interior 2, 3, 4. Kalau udah di sini DI 1 fail kan jadi kayak efek domino gitu kan sebenarnya. Itu yang kasihan sebenarnya. Tapi aku sih bilang memang semester 1 sampai 4 lah harus basicnya kuat. Karena kan kalau udah semester 5 kan udah di tengah kan udah ya harus tahu lah mau apa. Gue sampai kalau ngomong sama muridku juga gitu, ini udah berenangnya udah di tengah kolam nih gitu. Tinggal pilihannya adalah keluar dari kolam renang atau diberenangin kan udah gitu. Kalau nggak tenggelam, tinggal gitu aja. Dan ya berarti banyak juga dong pas udah berenang setengah kolam baru realize gitu. Iya, ada. Makanya serba salah, makanya kan susahnya kalau untuk di Indonesia kan memang seleksi masuk desain itu tidak seketat di luar ya. Kalau di luar kan kadang-kadang kita kan memang mereka minta portofolio, mereka ada jalur interview. Jadi pada saat, walaupun mungkin memang makanya anak-anak yang mau sekolah desain kadang-kadang aku juga sempat dulu
mengajar coaching untuk persiapan yang kuliah di luar negeri untuk desain, itu kan mereka harus nyiapin portofolio sama universitas yang akan dituju gitu. Nah, walaupun mungkin memang skill mereka tidak langsung profesional gitu, tapi kan sebenarnya biasanya orang-orang universitas luar itu melihat lu passion or not sih di sini gitu. Itu yang mereka lihat sebenarnya kan. Jadi misalnya kayak, oh aku suka fashion. Oh mungkin pada waktu SMA dia pasti gambar-gambar lah, entah dia gambar baju, entah gambar apa. Jadi mereka kan pengen lihat itunya. Kalau misalnya, oh mau masuk interior design, oh dia selama SMA demen nggak gambar. Kalau tracknya itu nggak ada kan memang akhirnya jadi kayak question mark kan, dipertanyakan nih beneran nggak mau kuliah desain, ya kan? Nah kalau di Indonesia kan kadang-kadang cuma tes masuk, terus tes gambar biasa aja gitu ya. Kalau gambarnya cukup bagus kan pasti kita ibaratnya lebih gampang lolosnya lah, pokoknya bisa. Kecuali kalau universitas yang benar-benar ketat ya, kayak mungkin universitas negeri yang kayak ITB segala itu kan mereka benar-benar lihat karena kan peminatnya banyak tapi daya tampung sedikit. Tapi kalau swasta rata-rata kan kecenderungannya kan yang penting cukup gambarnya cukup tidak jelek-jelek amat gitu masuk. Nah sekarang masalahnya passion or not kan, begitu sampai masuk ke dalam baru mereka kaget gitu. Ada hitungan juga ternyata, ada matematiknya dikit. Tapi aku selalu bilang harusnya nggak boleh takut sih, karena ya kalau kamu passion, maksudnya gini, selalu itu kan selalu pertanyaan bilang, saya sebenarnya jadi kalau aku kan sering kadang-kadang ikut kan sekarang aku lagi di BINUS nih, jadi marketingin prospek untuk anak-anak yang calon mahasiswa gitu ya. Dan selalu kan pertanyaan mereka kadang-kala, aku nggak bisa gambar, kira-kira bisa nggak masuk desain? Pertanyaanku aku selalu balik gitu, kamu passion or not? Gitu. Kalau kamu passion aja, kalau orang yang nggak punya skill, tapi di exercise, paling tidak dia masih bisa survive gitu. Yang penting dia passion dulu, karena kalau dia tugas-tugas kita kan pasti akan banyak gambar, banyak apa, ya kan? Banyak coret-coret, sketching. Ya kalau dia merasa itu beban nggak passionate kan susah. Tetapi kalau dia passionate, pasti kan dia pengen skillnya naik dong. Mengupgrade skillnya kan. Kayak ibaratnya saya bilang, kamu mau jadi atlet renang, kamu mau jadi master chef. Kalau kamu nggak pernah masak, atau nggak pernah latihan masak, gimana cara mau jadi master chef? Kamu mau jadi atlet renang, mau ikut olimpiade, ikut apa, tapi latihannya cuma seminggu sekali, ya percuma. Ya kan? Kan jadi lebih ke passion itu, aku bilang. Kalau kamu memang tertarik dan punya minat memang besar di situ, ya pasti kan pengennya kita upgrade dong, kita punya skill kan gitu. Nah mungkin kita tinggalin, ya udah gitu aja gitu kan. Tapi bicara soal individu-individu yang seni, apakah itu juga mereka di dalam sekolah di akademik ini ada mood juga kadang-kadang? Pastilah. Banyak kan ya, kalau orang sudah kreatif atau orang-orang seni, mungkin seniman lah kategorinya, ya mood tuh pasti ada lah ya. Tapi kan saya selalu bilang kalau ngajar, ya kita nggak bisa terlalu ngandelin mood juga gitu. Karena kalau nanti kita ngandelin mood, kalau memang kamu udah mau jadi profesional, ke klien kan nggak bisa kamu tunggu, oh sorry pak, mood saya lagi nggak enak, saya belum bisa bikin bapak punya. Lama-lama klien lari. Jadi kamu memang harus bisa mengantisipasi mood kamu, mengatur lah paling tidak gitu ya. Jadi jangan terbawa moody banget gitu ya. Mungkin mood ya namanya orang yang punya sisi kreatif, punya sisi art tuh biasanya memang lebih sensitif kan. Mungkin punya sensitivitas yang lebih tinggi mungkin dari orang normal gitu. Nah sehingga moody-nya kan cepet. Cuma kan anak sekarang ya susah juga. Anak sekarang kan ya itu kan terjadi di seluruh sampai belahan dunia yang lain pun gitu. Bahwa mereka tuh moodnya memang ya dibilang generasi strawberry itu gitu. Kan kelihatannya cakep tapi cepet bonyok gitu. Jadi kalau misalnya dimarahin klien atau apa kan Gen Z kan banyak yang tiba-tiba aku mau healing deh gitu, aku mau inilah gitu.
Jadi cepet sekali, tapi aku selalu bilang, nggak bisa loh. Kita kan di dunia kreatif gini, kadang-kadang kamu harus ngadepin klien. Klien itu bisa beragam gitu. Ada mungkin klien yang baik, ada yang mungkin klien yang juga harsh gitu. Nah, kamu harus bisa mengantisipasi mood kamu kan, kamu nggak bisa gitu. Mengandalkan your mood gitu. Karena kan kita tetap, profesi kita tuh interior design, mau arsitek, mau interior design kan tetap produk jasa, profesinya jasa, service, Biasa ya. ya kan? Dan saya bilang kita harus jualannya tuh gambar loh, jualan sesuatu yang belum ada. Beda kalau kita misalnya jualan produk yang HP gitu, oh nih HP-nya sudah ada, terus ini bisa zoom berapa kali, kamera berapa kali, ini hasilnya begini Pak gitu. Tapi kan begitu kita jualan jasa, gambar segala kan semua dalam bentuk masih fiktif gitu kan. Jualan masa depan. Oh, jualan masa depan. Dan kamu harus bisa meyakinkan mereka kan untuk membeli atau memakai produk atau servis kamu kan gitu. Kalau kamu nggak bisa yakinin ya dia mungkin nggak akan beli gitu. Nah itu yang sebenarnya memang. Tapi ya Gen Z itu memang harus kayak main layangan Pak. Tarik ulur, karena kalau nggak ya gitu. Tarik kekencengan ya putus gitu. Tapi kita nggak bisa juga memang kayak zaman dulu yang wah nggak bisa kalau kayak wah dibentak sampai gimana gitu. Wow. Langsung butuh healing. Langsung butuh healing. Langsung sensitif. Mereka langsung merasa ini dosennya personal ya kayaknya ke gue gitu. Oke. Iya, sekarang gitu. Kalau zaman dulu kan kita kan wah saya zaman kuliah juga dosen saya juga serem-serem kan kadang-kadang kalau wah nih nggak bagus nih dirobek gitu kan kita ya ngelongso aja gitu. Habis itu mau nangis juga pas keluar ruangannya dia coba ketawa aja ngomong sama temen-temen gambar gue dirobek gitu sama Pak ini gitu. Tapi ya mungkin nggak ada sakit hati, mungkin kita nyes gitu ya, tapi nggak ada kan ngadu ke orang tua gitu. Oh ini dosen. Kalau sekarang kan agak serba salah. Bisa orang tuanya besok datang ke kampus. Ya. Beda banget. Kalau ya bicara soal pendidikan gitu ya, di dalam belakangan ini nih kan dahulu mungkin saya juga ketahui mengenai kerja praktek ini dahulu sudah ada dari dulu, tapi apa yang membawa perubahan dalam belakangan ini sebenarnya? Jadi kalau sempat BINUS kan cukup visionary ya untuk hal-hal seperti itu. Jadi mereka memang awalnya juga trial and error, maksudnya gini, ngelihat wah kayaknya apalagi kita yang arsitek atau interior design kan kayaknya kalau cuma 3-4 bulan tuh hasilnya belum kelihatan gitu. Kalau dia magang cuma segitu. Jadi wah ini lebih baik adalah sistemnya 2 semester deh. Magangnya supaya lebih matang. Dan mereka juga bisa mengalami experience bahwa oh ini proyek mungkin yang awalnya belum apa-apa bisa sampai jadi, mereka masih magang. Jadi itu. Tapi sebenarnya memang akhirnya sistemnya bahwa itu dianggap sebagai mereka sudah masuk dunia profesional. Jadi kalau sekarang kita ngomongnya dalam kan dia semester 6 ya, jadi 2,5 tahun kan semester 5 ya. 2,5 tahun, tahun ketiga itu sudah masuk dunia profesional ibaratnya gitu. Jadi udah ngerasain dunia profesional sebagai experience-nya dia gitu. Karena di satu sisi kan ngelihat industri kan kadang-kadang bilang, wah begitu lulus kok kayaknya masih mentah gitu. Itu kemengeluhan industri, dahulu kala, ya, industri. company-nya salah satu. Jadi akhirnya wacana itu dipakai dan kemudian dengan observasi, mungkin dengan riset, akhirnya oke, semua jurusan akhirnya 2 semester magangnya. Jadi akhirnya malah kita jadi lebih unggul pada saat mereka lulus tuh mereka udah lebih mateng. Karena kan begitu mereka balik kampus kan mereka tinggal tugas akhir aja kan. Kan semester 6 dan 7 magang, 8 tugas akhir skripsi. Itu bahkan yang menambahkan nilai-nilai tambah pada mereka tugas akhir yang tadinya Betul, mungkin betul. agak-agak ngeblank. Iya. Jadi
paling tidak dengan experience setahun itu mereka jadinya lebih deep, lebih detail pada saat mereka ngerjain skripsi kan. Karena experience itu. Oke, menarik. Kalau kita bicara mengenai tren desain interior ya, sebetulnya pola itu tuh berulang terus atau memang akan selalu ada hal baru atau bagaimana? Rata-rata sih hampir sama ya, desain itu kan pasti ada cycle-nya ya gitu ya. Makanya dulu kalau kita di BINUS sempet tuh ada mata kuliah forecasting. Jadi bukan forecasting. cuma weather aja yang Iya, forecasting. Forecasting design forecasting. Jadi kita memprediksi nanti sekitar 2-3 tahun, jadi mereka nanti dikasih studi kasus, tapi sebelumnya kan mereka riset. Kira-kira mereka disuruh nonton film yang era 20-an, 30-an, 40-an gitu. Jadi di situ kan kelihatan juga kan. Semua rata-rata kan gitu. Fashion pun juga sama kan. Berulang. Mungkin memang tidak langsung berulang exactly gitu ya. Tetapi inspirasinya kan balik. Misalnya, 80-an tuh balik lagi loh ternyata sekarang. Interior kan juga sama sebenarnya kan. Cycle juga gitu. Mereka udah jenuh, pasti selalu begitu kan. Trennya kan begitu, tren itu semua orang udah ngikutin, dia udah mulai jenuh, dia akan mencari style atau ini baru kan. Warna baru. Kayak misalnya kita bisa lihat kan, tren kafe gitu. Awal-awal kafe kan industrial semua, plastik gitu kan, industrial, kayak gudang, warehouse, semua pakai karatan, unfinished segala. Begitu semua kafe gitu kan udah mulai enggak lagi kan. Begitu muncul kafe baru kan udah stylenya udah shifting gitu, berubah. Jadi diawali dengan kesemangatan, titik jenuh. Ya, titik jenuh biasa kan gitu. Nah, itu biasa berulang. Nah, tapi kalau memang untuk misalnya proyek-proyek yang long lasting sih, biasanya kan paling enak memang klasik. Karena klasik pun mau kapan pun dia tetap akan kelihatan klasik gitu ya kan. Tapi kalau dia ngikutin tren, nah itu berbahaya kan biasanya. Begitu tren itu udah lewat, ini pasti udah kelihatannya ini udah nggak update gitu ya kan. Ya, oleh karena itu pula di dalam mendesain yang terutama komersial ya, akan selalu ada perubahan dan renovate dong. Betul. Mengikuti perkembangan zaman. Betul. Nah, itu pun sebenarnya opportunity kan sebenarnya untuk desainer interior. Kayak di mall-mall kan mereka interior itu kan yang paling lebih pendek siklusnya gitu. Mereka harus mungkin 3-4 tahun mereka udah harus renovasi. Di mall-mall sendiri juga sama kan, mereka pasti disuruh regulation untuk renovasi atau mereka dipindahin lokasinya gitu kan. Supaya paling tidak si klien atau si visitor, ini fresh lagi nih mallnya. Kalau nggak kan bosen gitu. Ya, betul. Mati mallnya gitu. Jadi berarti selalu 3-4 tahun, paling mentok 4, kalau 5 paling 5 lah. 5 mereka udah harus renov gitu. Untuk bikin yang lebih update ya. Mau apapun kafenya kan, even kafe yang brand yang sudah established pun juga sama kan. Mereka akan merenovasi gitu dengan tren yang lebih baru supaya orang lebih fresh, mau lagi masuk lagi ya kan. Oke. Ya, memang sih. Itu juga diimbangi dengan adanya buka kafe-kafe baru itu kan. Betul. Jadi terasa yang ini sudah tidak update lagi. Iya, betul. Itu kan kelihatan kan. Dan nanti kalau udah style ini sudah mulai banyak lagi, pasti nanti kafe yang paling baru pasti akan mencari lagi bentuk yang lain gitu kan. Oke. Terus kalau kita bicara mengenai event di Art ID ini kan bicara tentang arsitektur dan interior, perkembangan dan segala macam bahan materialnya. Menurut pandangan Pak Kris tentang event Art ID ini? Bagus banget sih kalau aku bilang ya. Karena paling tidak kan ya untuk siapapun gitu ya, mau dia profesional, mau dia mahasiswa, masih student yang kuliah, dia masih bisa melihat tren terbaru, mungkin material-material baru. Tapi yang saya suka kadang-kadang Art ID ini kan exhibition-nya tuh nggak hanya sekedar majang material gitu, ya kan. Jadi semua booth-nya pun didesain dengan mereka kerjasama dengan desainer profesional, mereka kerjasama sama arsitek. Jadi booth-nya sendiri
menarik kan semua rata-rata. Jadi sangat eye catching gitu dengan menggunakan bahan yang paling update. Nah, itu menurut saya jadi nilai plus kan. Kadang-kadang kan ada yang kalau cuma pameran-pameran material kan ya udah pajang aja materialnya gitu. Tapi kan kalau untuk kita yang profesional kan kita juga pengen please in the eyes ya. Jadi pengen enak di mata juga ya secara estetik kan boot-bootnya. Dan menurut saya boot-bootnya bagus-bagus. Makin tahun ke tahun kan makin upgrade ya. Bagus sih. Oke. Lalu sebagai kata penutup atau bisa ada sharing apa yang menginspirasi untuk kita bersama dari seorang Pak Kristianto? Ya dunia desain untuk Indonesia itu kan sebenarnya masih terbuka lebar. Oh, Gitu. Jadi untuk anak-anak muda sih kalau saya bilang jangan takut. Ya, jangan takut untuk mengambil sekolah desain, arsitek lagi gitu. Walaupun kan sekarang isu AI ya. Ya kan, artificial intelligence itu kan menjadi kayak, tapi kan itu sebenarnya kan tergantung kitanya kan, man behind the gun gitu. Bagaimana kita yang mengatur si AI kan gitu. Jadi kalau saya bilang ya, karena kan banyak juga yang gampang, wah setelah AI ada apakah profesi arsitek interior masih diperlukan gitu, ya kan. Tapi menurut saya masih, karena tetap sisi human tuh mau nggak mau harus ada. Dan kita sebagai yang punya pemikiran, punya creative side, itu justru kita yang harus. Dan saya bilang Indonesia itu kan sebenarnya basicnya cukup lumayan crafty ya, dan masyarakatnya tuh cukup crafty ya, dari kebudayaan kita sendiri kan banyak sekali yang belum terolah sebenarnya. Betul. Jadi justru kita harusnya nggak usah takut gitu kalau kuliah desain atau apa, karena banyak sekali yang memang belum tereksplor. Jadi mungkin yang muda-muda, ayo sekolah desain, sekolah arsitek gitu. Dan itu menumbuhkan dan menambahkan ya kekayaan budaya di dalam setiap negara juga kan? Betul. Dan itu kan malah justru negara lain yang banyak ngambil inspirasi dari kita punya kan gitu. Banyak sekali, padahal kita punya sendiri kan banyak sekali beragam, mungkin ribuan. Dari sisi etnis, arsitektur, ragam hias gitu, warna, itu kan kita banyak sekali. Jadi secara sources tuh kita sebenarnya nggak habis gitu ya. Banyak yang bisa kita olah. Dari nature juga sebenarnya nggak banyak yang kita bisa olah. Terima kasih banyak Pak Kris. Sama-sama. Luar biasa sekali pencerahan dan sharingnya yang sangat bermanfaat ini.